Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Dewan Guru dan beserta Ibu Bapak Ibu Guru SDN Bujang Gadung. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan jasmani ataupun rohani. Shalawat serta salam marilah kita junjungkan kepada Nabi besar kita, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang menderang seperti saat ini. Oke, mari saya akan membacakan rangkaian acara hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah kegiatan sosialisasi budaya disiplin positif, dan yang ketiga penutup. Maka marilah kita membuka acara hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, kegiatan sosialisasi budaya disiplin positif yang akan disampaikan oleh Ibu Feni Rianti, kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita hari ini dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka berbagi kebaikan dan berbagi ilmu. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Pertama-tama, izinkan saya, Bapak Ibu guru yang hebat, saya di sini mau berbagi pengalaman tentang pengalaman budaya positif, yang mana pengalaman budaya positif ini merupakan hasil belajar dari Forum Pendidikan Calon Guru Penggerak. Alhamdulillahirrabbilalamin, saya setelah melalui modul 1, di mana modul 1 itu terdiri dari modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. 1.4 ini adalah aksi nyata untuk berbagi pengalaman konsep-konsep kunci modul budaya positif yang alhamdulillah telah saya laksanakan di kelas. Hari ini saya sangat senang sekali karena berada di tengah-tengah Bapak Ibu guru hebat semuanya yang sangat semangat dalam berbagi ilmu. Baik Bapak Ibu, mohon doanya juga semoga nanti pada modul 2 dan modul 3 saya mendapatkan kelancaran dan diberikan kesehatan. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Sebelum kita ke bagaimana penerapan modul positif, Bapak Ibu izinkan saya mengajak Bapak Ibu untuk bergerak dulu sebentar. Lagunya dulu saja ya. 1, 2, 3. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kita waktunya cari pasangan ya. Kita akan bermain berpasangan. Ini adalah permainan cobalah buka. Cobalah buka di sini. Kita bermain antara A dan B. Ada yang bertugas menjadi A. Tugas A atau tugas Anda adalah mengepalkan tangan. Coba Anda bayangkan bahwa
Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Sedangkan tugas B, tugas rekan Anda, adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. B boleh membujuk, boleh menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar bersedia membuka kepalan tangan Anda. Nah, jadi kita tentukan ini A, B, A, B. A bertugas untuk mengepalkan tangannya, sedangkan B bertugas untuk merayu untuk supaya A membuka kepalan tangannya. Mari kita coba Bapak Ibu. Silakan A kepalkan tangannya. Salah satu tangannya dikepalkan, sedangkan B mencoba merayu untuk membuka kepalan tangan tersebut. Silakan Bapak Ibu coba dulu. Baik Bapak Ibu, sudah? Baik, terima kasih. Nah, setelah Bapak Ibu melakukan simulasi antara A dan B, pertanyaannya adalah yang pertama, apakah A membuka kepalan tangan? Tidak. Mengapa? Apa alasan Anda? Satu dari Bapak Ibu silahkan berikan pendapat. Kenapa Bapak tadi tetap kekeh membuka kepalan tangan, padahal rekannya meminta sampai merayu, membujuk dan sebagainya? Baik Bu, alasannya kurang romantis Bu. Jadi saya tidak membuka Bu. Mungkin itu Bu alasan dari saya. Terima kasih. Rayuannya kurang kuat. Nah, kalau menurut Ibu bagaimana tadi alasannya? Kenapa Ibu tetap teguh? Karena ini sebelah marah-marah ditanya. Ada takut. Terima kasih Bapak Guru dan Ibu Guru telah memberikan jawabannya. Nah, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan A? Dalam teori kontrol simulasi tadi, A diibaratkan siswa, sedangkan B diibaratkan guru. Seperti itu. Baik, kita lanjut. Selama ini terjadi miskonsepsi terhadap makna kontrol yang dilakukan oleh guru. Yang pertama, ilusi, kalau bahasa anak sekarang halo. Ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ternyata tadi sudah dicoba, meskipun merayu, si A tetap mengepalkan tangannya. Ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi dalam simulasi tadi, B, rekan Anda menjadi ibarat guru, orang dewasa yang berhak untuk memaksa. Berikut penjelasannya. Bapak Ibu, ini ada ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi
karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Kadangkala siswa harus mengikuti apa yang dikatakan guru, padahal siswa itu sendiri kurang merasa nyaman. Itu yang dinamakan ilusi guru mengontrol murid. Setir atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Oke, lanjut. Ilusi yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Mungkin kita pernah melakukan kritik. Kritik tersebut tujuannya untuk menguatkan karakter. Ternyata itu hanyalah sebuah ilusi. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Misalkan saya pernah sendiri melakukan, "Nah, tolong dong, ibu guru udah capek," gitu. Nadanya halus, tapi itu membuat murid merasa bersalah atas perbuatan yang telah dilakukannya. Ilusi yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi, ini adalah ilusi yang keempat, Bapak Ibu. Mari kita lihat paradigma stimulus respon kepada pendidikan pendekatan teori kontrol. Jadi Bapak Ibu, selama ini saya juga belajar ya. Saya juga di sini baru belajar stimulus respon, di mana realitas kebutuhan kita sama. Saya menganggap kebutuhan saya dan kebutuhan siswa-siswa sama. Ternyata menurut teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita masing-masing berbeda. Baik kebutuhan saya, siswa yang satu, dan siswa yang lainnya itu berbeda. Kemudian semua orang melihat yang sama. Mari kita lakukan paradigma baru bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda tentang suatu hal. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ternyata menurut teori kontrol, semua perilaku mau baik atau buruk itu memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Artinya kita sebagai guru beranggapan bahwa murid itu dapat dikontrol oleh kita.
Sedangkan berdasarkan teori kontrol, hanya Anda atau hanya murid yang bisa mengontrol dirinya. Kemudian, saya bisa mengontrol orang lain. Saya berpendapat bahwa saya bisa mengontrol orang lain untuk berperilaku sama dengan saya. Ternyata menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain karena orang lain memiliki tujuan yang berbeda. Kemudian, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Ternyata menurut teori kontrol, perlu adanya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang kalah. Ketika kemauan kita diikuti oleh orang lain, maka kita merasa menang. Sedangkan pihak yang mampu kita kontrol itu kalah. Sedangkan menurut teori kontrol adalah model berpikir menang-menang atau menang-menang. Jadi tidak ada pihak yang dirugikan meskipun itu siswa. Jadi kita harus memberikan pilihan kepada siswa sebelum kita memberikan tindakan. Makna disiplin positif ini, selama ini ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita? Apa yang terlintas pada pikiran kita? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman atau hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Itu menurut teori kontrol. Oke. Di sini ada beberapa motivasi perilaku manusia. Kita kaitkan dengan siswa. 3 motivasi perilaku manusia. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ketika siswa mematuhi suatu peraturan, ada motivasi tertentu yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Jika murid kita mematuhi peraturan hanya karena motivasinya menghindari suatu hukuman, maka ini dianggap merupakan tingkatan yang terendah menurut teori kontrol. Biasanya orang yang motivasi perilaku untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kemudian motivasi perilaku manusia yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 1 tingkat di atas motivasi pertama, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Contoh misalkan mendapatkan penghargaan dari guru, mendapatkan bintang, mendapatkan good job, misalkan seperti itu. Tapi ketika misal murid itu tidak mendapatkan penghargaan, maka sedikit motivasinya akan menurun. Ini ada motivasi yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa? Akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Bapak Ibu, sebelum kita lebih jauh ke budaya disiplin positif, menurut Dr. William Glasser dalam Choice Theory bahwa manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar, termasuk
kita bayangkan ke siswa. 1. Kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini kebutuhan yang paling utama, yang paling urgensi. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Jadi di sini ada kebutuhan siswa kita tentang kasih sayang dan rasa diterima. Kaitannya nanti ada pada teori kontrol. Kemudian 3, kebebasan. 4, kesenangan. 5, penguasaan. Kelima ini adalah merupakan 5 kebutuhan dasar yang harus terpenuhi. Jika ada salah satu atau 2 atau 3 yang tidak terpenuhi, maka itu akan memiliki dampak yang negatif, terutama kita bayangkan pada siswa. Mari Bapak Ibu kita sama-sama untuk lebih jelasnya kita simak video tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Dia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau
Paulus. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan rasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang, betapa menyedihkannya.
Glaser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid, agar kita memahami alasan dibalik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan, sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku buruk murid-murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita yang senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya pada video yang baru saja kita simak bersama. Jadi di situ ada teori kontrol yang tadi paradigma perubahan baru itu ya, paradigma baru bahwa tidak semua kebutuhan siswa itu sama. Jadi 5 dasar kebutuhan inilah yang mendasari siswa-siswi kita berperilaku di kelas, berperilaku pada temannya dan berperilaku pada gurunya juga. Nah, yuk supaya nggak ngantuk. Ngantuk. Nah, ganjil genap sekarang, ganjil genap. Bumi, kita bermain ganjil genap dulu. Ini ganjil, ini genap, ini genap. Apa? Gelap. Ibu genap atau ganjil? Genap. Saya menyebutkan angka 8, maka Buyus yang menangkap tangan saya. Seperti itu. 8. Ganjil kan tadi? 3. Paling takut saya. Berarti paling kalah. Oke, mari kita coba, silakan. Kedua tangan harus berada seperti ini. Posisikan tangan seperti ini. Sebutkan
Kalau saya menyebut angka ganjil, maka yang bertugas menangkap adalah ganjil. Nah, menangkap genap, ditangkap. Tangan. Iya, itu genap. Baik, silakan posisikan tangannya. Oke. Angka 4. Genap ya, genap petugas menangkap. 2 kali lagi. 25. Ganjil. Sekali lagi. Oke. Siap-siap. Kenapa ibu? Siap-siap, oke. Beri tepuk tangan. 8. Siapa yang berhasil? Tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Permainan ini bisa dipraktekkan ya. Biasanya anak senang banget kalau diadakan permainan. Kebutuhan akan kesenangan. Ya. Nah, ini ada kuesioner. Nanti kita setelah acara ini, setelah sosialisasi ini berakhir, silakan Bapak Ibu isi kuesionernya. Ini sudah saya lakukan percobaannya terhadap diri saya sendiri. Ternyata saya untuk kebutuhan dasar penguasaan dan kebebasan itu nilainya kecil. Untuk saya sendiri sudah saya coba. Ini juga sudah saya coba kepada anak-anak murid saya. Seperti itu. Jadi kebutuhan anak-anak, kebutuhan dasarnya dapat dilihat dari pengisian kuesioner ini. Tapi kalimatnya saya agak edit karena untuk anak-anak. Baik, kita lanjut. Kita akan nonton video lagi Bapak Ibu. Tapi sebelum nonton video, di sini ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru, kita sebagai orang dewasa. Juga nggak apa-apa. Misalkan kita sebagai orang tua. Nah, di sini sebagai hukum, 2 pembuat merasa bersalah, yang ketiga adalah sebagai teman, yang keempat adalah sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Mana dari 5 posisi kontrol yang baik untuk siswa-siswi kita? Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat?
Biar kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa, Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat.
Terima kasih Bapak Ibu telah menyimak video dengan sangat baik. Di dalam video telah disepakati bahwa posisi kontrol yang paling disarankan adalah posisi sebagai manajer. Mari sama-sama mudah-mudahan kita tahap demi tahap dapat mencontoh apa yang berdasarkan video itu yang terbaik. Dan saya sedikit juga sudah mencoba kepada anak saya sendiri yang tadinya mungkin saya berperilaku atau menggunakan posisi kontrol sebagai teman, kadang sebagai pembuat rasa bersalah kepada anak saya sendiri atau kepada siswa. Dan sekarang sudah agak mulai sedikit demi sedikit menggunakan posisi kontrol. Jadi muridnya menang, gurunya juga menang. Jadi tidak ada yang kalah. Nah, di sini ada keyakinan kelas. Kalau di kelas saya ini yang telah dibuat bersama anak-anak. Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Yang kedua, mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Kemudian, bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Jadi di sini ada beberapa prosedur yang telah dicoba di kelas. Salah satunya adalah saya bersama siswa telah bersepakat keyakinan apa yang diinginkan oleh Ayu dan Dela ada di kelas kita. Kemudian antara Zikri dengan Safik, apa keyakinan kelas seperti apa yang kalian inginkan? Kalian tidak menyukai seperti apa? Nah, ditulis oleh mereka, ditandatangani, kemudian dirangkum dalam beberapa kata yang telah terpampang di sini. Jadi ini merupakan hasil dari kesepakatan anak-anak seperti itu. Jadi bukan berdasarkan kemauan saya sebagai orang dewasa. Dilakukan di kelas saya bersama siswa. Ini adalah siswa, kegiatannya menempel keyakinan-keyakinan yang mereka telah buat, kemudian mereka sepakati dan mereka laksanakan di kelas. Jadi ketika ada salah satu siswa yang berbuat kurang baik, maka ingatkan kembali keyakinan kelas apa yang telah kamu buat bersama teman-temanmu. Lalu apa solusi yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu. Jadi di situ fungsinya keyakinan kelas. Ini contoh keyakinan kelas. Bagaimana cara menerapkan keyakinan kelas? Nah, di sini ada yang namanya segitiga restitusi. Ya, ini video penjelasan tentang segitiga restitusi. Jadi tadi ada fungsi control manager, pertanyaan-pertanyaan yang harus diberikan kepada siswa sebagai fungsi kontrol sebagai manajer. Oke. Ada yang namanya segitiga restitusi. Kita sebut segitiga restitusi. Nah, di sini ada menstabilkan identitas. Kemudian ada validasi tindakan yang salah. Tahap yang kedua. Tahap yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi dari fungsi kontrol sebagai manajer, ini segitiga restitusinya yang saling berhubungan, harus ada semuanya saling melengkapi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Bisa dengan pertanyaan atau pernyataan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi tidak serta-merta melakukan hukuman atau membuat siswa merasa bersalah. Kemudian untuk validasi tindakan yang salah, kita untuk memberi keyakinan kepada siswa, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang telah efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuh yang terlambat? Jadi ini adalah pertanyaan yang dituangkan diberikan kepada Naren. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi di sini tidak ada
fungsi kontrol sebagai pemukul, sebagai rasa bersalah, sebagai teman, dan sebagai, jadi ini untuk sebagai manajer. Jadi untuk lebih jelasnya, ini dia, menstabilkan identitas atau stabil the identity, membuat salah itu tidak apa-apa. Gak apa-apa nak, berbuat salah gak apa-apa. Bukan berarti memberikan kebebasan sebebas-bebasnya, bukan. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi ketika kita menemukan siswa atau anak kita melakukan kesalahan, maka ini adalah kalimat-kalimat yang kita ucapkan kepada anak-anak kita sebagai menstabilkan identitas. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Atau apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Ini adalah tahap identitas. Kemudian ada tahap yang kedua, validasi tindakan yang salah. Di sini ada kalimat pertanyaannya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Jadi untuk membangun semangat anak-anak lagi ketika salah, tapi padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Misalkan kejadian di kelas yang real itu, misalkan ada anak yang diejek dengan nama orang tuanya, itu yang sering ya Bapak Ibu ya. Misalkan si A dipanggil dengan nama bapaknya, terus si A emosi. Pada saat emosi, kemudian dia mengejar, mencoba memukul. Nah setelah itu baru kita tanyakan, ya kamu tidak salah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, tapi kamu tadi sudah hebat, misalkan seperti itu. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu, karena dia harga dirinya, maka dia berbuat seperti itu. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi kita menghargai siswa dengan kalimat-kalimat seperti ini. Oke, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Yang pertama, kalimat pertanyaannya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Jadi kemarin saya coba, apa sih kelas yang ideal itu seperti apa? Coba tuangkan dalam bentuk tulisan seperti itu untuk membentuk sebuah keyakinan kelas. Kemudian kamu mau jadi orang yang seperti apa, yang kasus Naren tadi? Terus kamu ingin jadi seperti apa? Seharusnya seperti apa supaya kamu tidak terlambat? Nah ya, jadi kita coba bimbing anak-anak kita. Nah ini Bapak Ibu, ini video terakhir yang akan saya tayangkan. Ini saya sudah coba terapkan. Ini saya bermain peran dengan siswa saya, salah satu siswa saya dengan satu kasus. Nanti di video ini saya berperan sebagai posisi kontrol sebagai manajer. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fendi Rianti, CGP Angkatan 6 dari Kota Cilegon. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan bagaimana praktik segitiga restitusi saya laksanakan dalam rangka penerapan disiplin positif kepada siswa. Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri.
5 posisi kontrol sebagai pendekatan segitiga restitusi yang dikembangkan oleh Diani dosen. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru pembuat rasa bersalah. 3, guru sebagai teman. 4, guru sebagai pemantau. Dan 5, guru sebagai manajer. Segitiga restitusi yang dikembangkan oleh Diani dosen memiliki 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian, validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kasus pertama, dalam pelaksanaan disiplin positif menggunakan segitiga restitusi dengan pendekatan posisi kontrol sebagai manajer. Pelanggaran terhadap keyakinan kelas dengan nilai kebajikan jujur dalam tindakan. Kasus ini terjadi di dalam kelas saat pelaksanaan ulangan. Terdapat siswa yang dengan sengaja membuat catatan untuk dijadikan bahan contekan. Berikut videonya. Baik anak-anak, hari ini kita jadwalnya adalah matematika. Nah, silakan kerjakan sungguh-sungguh dan ingat kesepakatan kelas kita bahwa kita harus bersikap jujur dalam segala tindakan. Siap? Siap. Jangan lupa mengucap basmalah. Silakan kerjakan. Saya, ini kertas apa nak? Kertas Bu. Coba guru itu boleh? Kenapa tidak boleh? Guru cuma melihat sebentar ya. Coba lihat ya. Zahira, kenapa Zahira membuat catatan? Zahira mencontek ya? Ya, guru ambil ya. Ya, apa yang kamu lakukan tadi saat mengerjakan soal ulangan? Saya membuat catatan guru, maafkan saya sering ngetek. Membuat kesalahan itu adalah sesuatu yang wajar. Tapi perbuatan tadi sangat tidak terpuji. Kapan kamu membuat catatan itu, Zahira? Tadi malam guru sebelum saya tidur. Kamu lakukannya bukan tanpa satu alasan. Coba ceritakan kejadian ini, kenapa Zahira seperti itu? Nah, dari sekolah saya main di jalan-jalan dengan acara saat saya di televisi. Saya tidak belajar. Jadi sebelum tidur saya memperkatakan agar dapat saya lihat saat malam. Menurut Zahira, keyakinan kelas apa yang bisa dijalankan? Bersikap disiplin dan jujur akan tindakan guru. Bagaimana solusi dari permasalahan ini menurut saya akan belajar dulu supaya saat ulangan saya dapat mengerjakan dengan baik dan tidak perlu membuat catatan yang contek. Baik-baiklah, ibu guru maklumi kesalahan terjadi. Terima kasih Bu. Sama-sama. Saya senang sekali melakukan praktik segitiga restitusi bersama ibu guru. Walaupun saya membuat kesalahan, tetapi ibu guru tidak pernah menghukum saya. Justru mengajarkan saya untuk mencari solusinya sendiri. Terima kasih ibu guru. Itu dia Bapak Ibu, contoh penerapan dari segitiga restitusi yang saya coba contoh
contohkan mohon maaf kalau artisnya kurang profesional. Karena itu dialognya pagi diberikan, kemudian siangnya praktek dan malam harus segera diupload. Jadi alhamdulillah itu merupakan contoh dari penerapan segitiga resolusi. Semoga kita sebagai orang dewasa, bapak ibu guru, juga ibu-ibu di rumah sedikit demi sedikit mencoba menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Memang tidak mudah ya Bapak Ibu ya. Kadang kita sebagai orang dewasa kalau misalkan melihat suatu kesalahan ingin segera anak itu cepat berubah begitu. Tanpa menyadari bahwa kita menggunakan teori kontrol sebagai penghukum, sebagai rasa bersalah dan lain sebagainya. Yang tadi 5 positif kontrol. Nah dari sini mari kita sama-sama petik hikmahnya. Mohon maaf selama kegiatan sosialisasi kalau saya ada kata-kata yang kurang berkenan, ada ketidaksempurnaan. Hebat semua, saya yakin Bapak Ibu guru juga sangat memiliki pengalaman yang banyak, terutama kita semua yang ada di sini bercita-cita ingin melakukan yang terbaik bagi siswa-siswi kita. Terima kasih Bapak Ibu. Nanti setelah ini saya mau minta tolong sekali lagi Bapak Ibu isi kuesionernya, kemudian nanti tentukan, kita hitung sama-sama kebutuhan dasar apa dari diri kita yang nilainya kecil. Jadi dari sini kita juga bisa menerapkan ke anak-anak kita. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Ruhyadi, Kepala SD Negeri Bujang Gadung. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya akan memberikan testimoni tentang calon guru penggerak yang ada di sekolah kami, yaitu atas nama Mela Septianingsih MPD, kemudian Muslihatul Jannah SPD, dan Feni Rianti SPD. Yang alhamdulillah kawan-kawan kami telah menyelesaikan modul 1 dan kawan-kawan kami dari ketiga orang tersebut telah melaksanakan berbagi praktik baik tentang modul 1.4, yaitu keyakinan atau budaya positif. Dan teman-teman telah melaksanakan kemampuan berbaginya sangat luar biasa kepada seluruh dewan guru yang ada di SD kami. Harapan kami tidak hanya kepada teman yang telah mengikuti CGP, namun ilmu ini bisa dimanfaatkan di seluruh kelas yang ada di SD Negeri Bujang Gadung, supaya sekolah kita ini bisa menjadi lebih maju lagi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ervina Nurul Fatona, guru kelas 4 SD Negeri Bujang Gadung, Kota Cilegon, ingin menyampaikan testimoni saya setelah mengikuti sosialisasi atau diseminasi program calon guru penggerak yang dilaksanakan di SD kami oleh 3 guru atau 3 calon guru penggerak, yaitu Ibu Mela Septianingsih, Ibu Muslihatul Jannah, dan Ibu Feni Rianti. Berdasarkan sosialisasi tersebut, saya menjadi mengetahui banyak tentang perilaku disiplin positif, kemudian bagaimana cara saya harus memecahkan masalah anak supaya kemudian anak tidak merasa tersisihkan, dan masih banyak lagi ilmu-ilmu yang disampaikan oleh 3 calon guru penggerak dari SD Negeri Bujang Gadung. Maka atas ilmu yang diberikan, saya mengucapkan banyak terima kasih, sekaligus contoh praktik baik yang sudah disampaikan saat sosialisasi kemarin juga sangat menginspirasi saya sebagai seorang guru. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada ketiga calon guru penggerak dari SD Negeri Bujang Gadung. Semoga apa yang sudah dilakukan menjadi manfaat untuk kita bersama sebagai seorang pendidik.
Begitu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.